Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terkena dampak pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin 2 tahun terlihat singkat, namun dengan hanya 2 tahun dapat merubah seluruh aspek kehidupan yang ada di Indonesia ini, salah satunya adalah cara berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui dan lalui, selama 2 tahun pemerintah menetapkan lockdown, nggak kemana-mana menjadi pilihan yang paling terbaik dalam melakukan kehidupan selama 2 tahun demi tidak terjangkit virus COVID-19. Di masa pandemi, masyarakat Indonesia mau tidak mau juga harus bisa beradaptasi dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Bagaimanapun caranya, komunikasi harus tetap berjalan tanpa harus melakukan pertemuan. Perkenalkan, nama saya Rigita Amalia, peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta tahun 2023, Angkatan 1, Golongan 2, Kelompok 3, berasal dari Dinpora Purpar, Kabupaten Banyumas. Selepas pandemi, kita semua harus bisa beradaptasi kembali seperti sebelumnya, namun bagi saya ada hal yang sedikit berubah. Salah duanya adalah menemukan hobi baru dan lebih dekat dengan gadget. Bagi saya, menemukan hobi baru selama pandemi dan tetap berlanjut hingga saat ini adalah suatu kebahagiaan baru untuk menikmati hidup. Dan saya sekarang sudah menemukan kenyamanan dalam menggunakan handphone dan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi dengan menggunakan handphone dan internet, saya bisa jalan-jalan tanpa perlu meninggalkan rumah. Apakah dengan adanya ini membuat aksi bela negara dalam diri saya memudar? Cinta tanah air. Membuang sampah pada tempatnya merupakan hal kecil namun berdampak besar jika dilakukan serentak. Indonesia yang cantik bisa bebas dari sampah. Berbagai corak dan model terbaru batik Nusantara telah tersedia saat ini, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak memakai batik yang merupakan identitas bangsa sekaligus warisan budaya. Sadar berbangsa dan bernegara. Mengawali pagi hari dengan absensi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagai tanda pekerjaan dimulai. Menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan teman. Wis. Lah kok ngomong 1, 2, 3. Lah ya dibalik. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban sebagai muslim sesuai dengan Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak membeda-bedakan teman, saling membaur bercerita soal kehidupan. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Membantu teman yang sedang kesulitan dalam melakukan pekerjaan tanpa perlu diminta. Turut serta dalam musyawarah demi tercapainya tujuan bersama. Kemampuan awal bela negara. Memakan makanan sehat dan bergizi. Ini adalah salah satu hobi baru yang saya temui saat pandemi, yaitu berolahraga. Ternyata setelah video-video barusan, tanpa saya sadari aksi bela negara sudah sangat melekat dalam diri saya ya. Meskipun begitu, hal ini tidak membuat saya berhenti sampai sini saja. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.